Oke, ketemu lagi di channel kita Kampus Jahat. Kamu pengen sukses, jadikan harimu bermanfaat. Oke, hari ini kita ketemu lagi di channel kita yang semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Hari ini masih absen juga teman kita yang dua, yaitu Pak Ferry dan Pak Mahdi dengan kesibukan masing-masing. Tapi jangan khawatir, kita kehadiran tamu spesial hari ini, itu teman kita sendiri, namanya Bu Fauzia. Silakan Bu, bisa perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, teman nggak teman ya, ini paling muda sendiri loh. Bapak-bapak ini yang sendiri. Nom dewe Pak. Adewe tuwe Pak. Enggak apa-apa. Cuma beda setengah. Iya, setengah abad. Ya, jadi ini Bu Fauzia salah satu dosen di Universitas BGRI Buana yang bertempatkan di prodi akuntansi. Tapi beliaunya ini konsentrasinya di matematika ya. Oke, Jadi beliaunya ini kalau kita aja hitung-hitungan, ya gimana ya? Ya, itu. Karena kita sebagai laki-laki itu berhadapan dengan beliau sudah, saya mau ngomong apa gitu loh. Pasti rumusnya sudah keluar dulu sebelum kita mau ngomong ya. Jadi harus hati-hati banget ngomong sama beliau. Tapi itu bercanda. Aslinya orangnya enak. Jadi gini Bu, selama pandemi ini kan kita banyak WFH. Apa aja kegiatan Ibu selama WFH ini? Kita kan ketemu ini mungkin sebulan sekali ya Bu, atau kalau paling enggak ada kegiatan rapat kampus atau apa, kita baru semua bisa berkumpul seperti ini teman-teman. Jadi Bu Fa ini juga mempunyai kegiatan di luar kampus, yaitu di waktu WFH apa aja selain bekerja di rumah, beliaunya pasti punya kesibukan sendiri. Bisa jelaskan monggo Bu Fa? Iya, masa pandemi itu ya pasti merubah segalanya. Biasanya yang langsung mengajar ganti di rumah. Biasanya yang belanja langsung di toko, sekarang menggunakan HP. Pokoknya semuanya serba online. Tuh, Pak. Jadi ya udah, tapi masa nggak bisa online ya Pak ya? Berarti nggak cuma daring, tapi belanja pun bisa online. tapi masa nggak bisa online Nggak Pak? bisa, Pak. Nggak bisa Pak, difoto masa. Ya, jadi apa ya, pandemi ini berarti merubah semua kegiatan kita lah, makanya gitu ya, paling enggak tadi. Nah, bicara tadi masalah online, mungkin Ibu salah satu dosen juga salah satu juga jadi apa ya istilahnya, kegiatan sehari-hari mungkin kan juga butuh belanja. Nah, belanjanya kan mungkin bisa online ataupun juga bisa offline. Mungkin kalau belanja sayur ya nggak tahu apakah sayur itu bisa online apa nggak tahu ya, mungkin ada juga. Tapi kira-kira menurut itu kira-kira bisnis online saat ini gimana? Gara-gara pandemi ya semakin pesat ya Pak ya bisnis online-nya. Dulu sih waktu saya misalkan sedikit aja kayu manis, biasanya kan langsung ke pasar. Nah, berhubung pandemi ya sudah, sekali jalan bisa kayu manis, kapulaga, garam pun Itu online. Itu aja beli online. Garam online Pak. Itu istimewa Kak. Berarti nggak cuma tambal ban di sini yang online. Itu tambal ban online loh Pak. Viral kemarin Pak. Iya, kita kemarin kan sempat ya melihat pemotongan video yang itu memang kan kita nggak boleh langsung menelan mentah-mentah itu ya. Kalau ada tambal ban gimana Pak? Hah? Nah, cuma dipedot gitu loh. Itu edukasi. Jadi kalau dari Ibu Fa juga kayak gini, kayu manis, garam semuanya beli online. Nanti bisa di print Bu. Bukti transaksi Pak. Orang akuntansi bukti transaksi Pak. Semuanya masih ada Pak. Nah gini, mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu kan kebutuhan rumah tangga paling enggak, kebutuhan dapur paling enggak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalau beli garam, beli apa tadi ya yang disebutnya tadi, kan sekarang lagi viral ada kasus yang apa ini namanya COD, kemudian barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Nah, logikanya kalau beli garam, beli apa tadi yang disebutkan, masa ya nggak sesuai pesanan. Kira-kira kalau misalnya itu terjadi seperti itu gimana? Bukan itu kebutuhan dapur.
solusinya gimana, padahal beli mungkin pada garam saat itu datangnya gula gitu Pak. mungkin, Pak. Keliru, Pak. Jadi kalau gitu pesan lagi Pak, jadi beli garam tapi nggak asin gitu ya, gimana Pak, pernah nggak? Kalau selama ini sih alhamdulillah nggak pernah ya Pak ya. Mungkin kalau misalkan dulu pernah sih, kalau misalkan barang-barang gitu kapulaga, di situ nggak disebutkan kapulaganya itu putih bla bla bla, tapi di situ pas datang dia agak coklat-coklat. Iya, saya saja sih, kenapa nggak tanya sebelumnya. Betul. Jadi kalau misalkan saya mau beli ya tak baca-baca itu apa yang kalau bilang tadi? Deskripsi. Ya deskripsinya juga, terus komennya orang-orang juga. Oh betul, Review. bintangnya, reviewnya gitu Jadi ya. kalau banyak reviewnya jelek atau bintangnya 1, ya kembalilah ke toko yang lain. Terus sih kalau saya. Tapi menurut Bufa itu dengan adanya toko online sekarang ini sama ketika kita berbelanja sendiri itu lebih kelebihan dan kekurangan masing-masing itu apakah sama ataukah memang ada yang lebih menguntungkan menurut Bufa? Ya. Kalau gini Pak, kalau misalkan kadang ya, kalau misalkan bumbu-bumbu gitu, oke lah saya bisa online. Tapi kalau misalkan baju, Nah itu benar. kalau baju saya sudah pasti nggak pernah online. Soalnya kan, ya kalau Harus baju, tahu berarti ya, harus lihat. jadi pasnya sekian itu saya lebih cocok dipasin langsung. Meskipun sekarang ada COD, terus ada yang itu kan online. Boleh dicoba memilih. dulu. Ya betul. Ada beberapa toko online seperti itu ya. Sih, tapi kok saya kalau baju sih enggak. Tapi kalau Nggak yang pernah lain, ya berarti kalau yang beli pakaian nggak pernah. ya kalau baju enggak. Tapi kalau yang lain, misalkan obat atau apa, Elektronik. kalau elektronik Mungkin ampli, mungkin laptop, mungkin apa gitu. masih belum berani sih kalau misalkan. Mahal ya? Ya, Iya ya. Pak Afkar mau jualan soalnya. Rencana Pak. Resiko juga sih Bapak, kalau misalkan laptop ya, dulu sih pernah mau beli laptop online di Jakarta. Soalnya kan kalau pas kemarin di Surabaya itu nggak ada barangnya, adanya tuh di Jakarta. Nah kalau misalkan harga di atas 5 juta, ya Masih mikir-mikir. nggak mungkin. Khawatir ya. Soalnya itu COD atau transfer dulu? Kalau misalkan saya memilih, mendingan transfer dulu. Soalnya kan saya nggak selalu di rumah gitu kan. Mungkin saya pernah ke Mojokerto, Oh, kalau weekend kan apa-apa. Mojokerto. Jadi kalau misalkan pas barang datang dan orang rumah nggak ada uang segitu, Iya, kenapa iya. ya kasihan juga. Benar. Tapi nggak takut juga ya kalau misalkan transfer dulu tiba-tiba. Kalau di toko online mungkin kan ada rekening bersama Pak. Iya. Nggak Oh iya, terlalu iya, mahal. benar ya. Karena pengalaman saya juga sama, saya pernah ya siapa sih kan Pak, logikanya nggak pernah belanja online gitu ya, meskipun sekedar. Tapi dari anggap aja 100% pengalaman saya belanja di online itu ada 1, 2, 3 kali saya mengalami ketidakpuasan. Satunya saya beli amplifier itu pecah Pak. Ya maksud saya tujuannya ya saya ambil bebas ongkir sih memang. Oh, iya. Saya ngetes aja ya, bukan sok Cari bukan wong sok kaya Jawa. enggak. Dari tapi Wong Jawa saya- murah jalur selamat. ya itu pecah Pak. Tapi bisa digunakan tapi ya tetap pecah. Itu pertama. Kemudian yang kedua saya beli sepatu. Saya beli sepatu warna kuning yang datang oranye Pak. Ya betul. Terus yang ketiga itu saya beli apa saya Ya lupa mungkin ya. pas dikirim kuning Pak. Ya Lama-lama di perjalanan jadi mungkin orange. mungkin ngono, Pak. Mungkin gitu. Nah, Sepatu kulit bunglon. itu pengalaman tapi yang lain sih nggak ada masalah, tapi selama ini ya seperti yang dikatakan Ibu Pak tadi, baca review dari yang sudah Iya sudah- benar. sudah. Tapi terkadang kita juga nggak selalu bisa menyalahkan ini juga sih, apa namanya yang di toko. Kadang kan meskipun terkadang kita sudah beli dengan benar, terkadang ya ada saja yang komen atau review menjelekkan, kan bisa saja kita juga bisa Iya. menyalahkan. Tapi kalau menurut pengalaman saya selama saya ya itu ada yang pecah, ada yang gini, saya cuma jawab review oke gitu aja, barang bagus selesai gitu aja. Saya tidak mau, tujuannya tidak menjatuhkan sih, ya mau gimana itu resiko saya, toh saya tadi ngambil bebas ongkir ya sudah, resikonya nggak tahu, mungkin jenuh aja ya nggak tahu kalau mau ini gimana. Coba-coba. Kalau saya nggak pernah sih pakai aplikasi online untuk beli-beli itu, hampir tidak pernah. Tapi pernah meminta tolong teman. Karena gini, Nggak punya pertama akun, Pak, ya? saya pertama itu yang utama ya, punya akun itu.
Bukan apa-apa, nggak punya akun. Yang kedua, kalau teman yang suka berbelanja, biasanya dia kan sudah tahu bagaimana cara memilih barang yang benar, bagus, dan sesuai dengan ekspektasi. Biasanya kan gitu, Pak. Terus akunnya dia juga sudah terpercaya dan tidak apa namanya, kita nggak ruwet dengan saya harus bikin akun ini, akun itu. Karena kan tipikal saya kalau mau belanja online itu ada sesuatu yang memang nggak pernah saya ketahui sebelumnya atau unik barang tersebut baru saya beli. Tapi kalau barang itu saya sudah ketahui di pasaran, saya itu jarang kalau mau membeli online gitu sih. Jadi makanya saya belum punya akun untuk online sebenarnya. Tapi kalau untuk transportasi online dan segala macam, saya sih pakai. Dijadikan bisnis. Iya, bisa dijadikan bisnis Paling juga. nggak duwe akun karena malas ngurusi password mungkin. Jadi agak lali nih. Pakai password, Pak. Terus yang kalau misalnya reviewnya bagus, reviewnya baik mungkin cuma, tapi hal seperti itu apakah kira-kira bisa menjamin bagus? Artinya menjamin bahwa nanti saya beli itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena saya kadang membaca review itu yang paling bawah sendiri kan biasanya transaksi yang lama. Transaksi yang lama kan biasanya bagus-bagus, kadang di tengah gitu terus ada yang bintang 1. Nah, itu kan jadi penilaian kita mungkin jadi, tapi di atasnya lagi. Nah, itu kira-kira kalau fenomena seperti itu gimana? Kalau saya sih selama ini ya itu, Pak, tak liatin dulu komen-komennya, bintangannya. Kalau misalkan nggak ada yang beli, ya nggak jadi ke toko itu, sudah pasti. Tak liatin, oh misalkan pembelinya 1.000 lebih, sudah tak liatin komennya dulu, baru saya bintang. Oke, saya setuju. Tapi yang jadi masalah mungkin begini. Kalau ibu kan melihatnya dari review, komentar dan sebagainya, itu terus kemudian nanti kalau bagus beli di situ. Nah, misalnya saya itu adalah pemilik toko tersebut. Saya hari ini baru jualan ini kan, gimana ibu bisa percaya sama saya? Padahal sebenarnya logikanya saya penjual anggap saja ini saya orang jujur jualan seperti itu, nggak niat merusak dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak diberi kepercayaan dari konsumen, gimana? Betul. Bahkan atau di situ saya memang belum menjual, dalam artian belum ada yang laku. Nah, kalau melihat review seperti ini, nah, ini gimana? Jadi gimana? Untuk membangun saya misalnya saya. Iya. Karena kan biasanya kalau konsumen itu kan melihat berapa produk yang sudah terjual. Biasanya di toko tersebut yang sudah terjual atau yang terkirim. Karena itu meyakinkan. Iya. Benar, berarti ini sudah banyak mengirim, berarti ini toko sudah bisa verify, misalkan bisa dipercaya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dari Pak Afgan bilang, saya baru buka toko dan ingin benar-benar menjual, tapi belum ada yang beli, orang kan akan ragu. Nah, ini belum sama sekali belum menjual apapun. Wah, bisa-bisa ini toko belum verified atau segala macam atau gini-gini. Apakah kita itu mau sebagai konsumen bufa itu mau nggak untuk memulai untuk membeli di toko yang dengan status seperti itu? Perlu kepercayaan dan keberanian. Soalnya kan user ya, Bufa ini Bufa ini bukan hobi berbisnis tapi banyak uang, Pak. Menghabiskan uang. Beliau ini bingung habisin mau saya taruh mana ini. Jadi harus saya beli. Jadi Bufa ini kalau habis membeli itu biasanya langsung dipakai sekali, bosan buang. Bila ini HP ini pasti anget. Soalnya habis kena panas. Gimana Bufa tanggapannya? Mungkin kalau misalkan seperti itu ya Pak, kalau misalkan kan gini, saya juga melihat harganya juga, ya kan, kalau misalkan harganya terlalu tinggi dari yang lain, ya sudah pasti saya nggak akan bisa beli. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan harganya bersaing dan misalkan itu nggak ada yang terjual, mungkin biasanya saya juga cek ke penjualnya, rating nggak barangnya. Terus kalau misalkan kayak dulu pernah saya beli tanamannya itu di Bogor. Tanaman itu beli online. Ada ya di Bogor? Iya, di Bogor. Ngirimnya berapa hari? Mana itu tanyain dulu ke orangnya. Kalau misalkan ke Mojokerto itu pengirimannya berapa, terus kering nggak? Ya alhamdulillah sih semuanya nggak ada yang kering gitu. Jadi ya tak pastiin lagi orangnya. Kalau memang orangnya itu ya juga feeling juga ya sudahlah, bismillah. Kalau memang saya percaya ke dia, kalau memang saya ditipu ya sudah. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah, apa kalau bilang bunda bendi ya. Iya. Itu Yes, kayak gitu bahasa kan. klasik.
Berarti beliaunya juga seumuran sama kita, tahu benda-benda ya. Kalau generasi Mepet-mepet tapi Pak. now masih bingung itu istilah apa, dicari di Google nggak ada. Nggak ada. Kamus bahasa Indonesia juga nggak ada. Jadi pernah ya tanaman ya Bu ya, sampai dengan tanaman, dan itu alhamdulillah saya baru tahu. Ya, sama Pak. Soalnya saya belanjanya bukan dan itu ya barang elektronik ya kecil aja sih buat Iya, set buat apa kan. Enggak, logikanya gitu ya, 5 hari di perjalanan tanaman itu tertutup dan nyampe di rumah sehat. Sehat. Jadi kan Dia anak banyu. kotaknya kok enggak. Jadi dia di Lembab. kotak. Terus kasih tanah sedikit. Bungkus plastik ya sudah. Saya pernah. Masih belum Oke. menangkap Karena mungkin Karena jurusan itu- kita bukan itu hidup soalnya. jurusan kita bukan biologi mungkin ya Pak ya. Ya itu mungkin masalahnya masih di Jawa mungkin ya. Dan nggak terlalu pelosok banget tempat saya. Jadi ya Alamatnya Google Map bisa Pak, aman Pak. Merambat ke NJOP-nya, lokasinya masih Ya ya. tidak terlalu pelosok, jadi NJOP-nya masih aduh, Jadi nilai asetnya. masih larinya ke akuntansi Pak. Ya, jadi terus gimana Bu? Kira-kira tadi belum terjawab apa ya? Gimana supaya saya ini contoh misalnya pelaku bisnis itu saya benar-benar intinya saya sebenarnya jujur gitu loh. Cuma karena masalah saya baru, kemudian saya belum laku barangnya. Nah, gimana supaya Pak Oni Pak ini yakin bahwa saya kan toh itu mulai kan setahu saya di toko-toko online itu kan ada yang kalau penjualnya sudah bagus itu kan ada kayak bintangnya apa yang pro yang apa kan setahu saya itu. Nah, Ada grade-grade-nya sendiri ya. padahal saya ini baru mulai gitu loh. Betul. Ben payu itu ya opo. Ayo dari Pak Oni gimana coba? Kalau menurut saya ya mungkin kita perkenalkan dulu ke orang terdekat kita yang sudah mengenal kita. Ini loh toko onlineku bisa dilihat di sini. Misalkan seperti itu. Silakan kalau mau berbelanja kita pakai WA Blast dan segala macamnya, mungkin dari situ linknya kita ke toko online yang kita punya di marketplace-nya ya. Mungkin seperti itu. Jadi kan oh ini punya Pak Afkar, aku kenal kok. Saya order aja. Memang benar nomor teleponnya Pak Afkar. Dan juga apa namanya seperti yang saya kenal seperti biodata dan lain-lainnya, ya sudah nama tokonya seperti yang sudah pernah dibilangkan sama saya. Akhirnya dari situ saya mencoba membeli dari Pak Afkar. Mungkin dari situ awal mula Pak Afkar ada menimbulkan persepsi transaksi ya, mungkin dari teman-teman dekat, oh ternyata ini ada 10 transaksi semua terkirim semua 10-10-nya dan bintangnya bagus lah. Mungkin dari situ biarpun sedikit tapi ternyata pelayanan sama trustnya daripada pelanggan itu muncul sehingga ditimbulkan melalui bintang sama review itu tadi. Kalau menurut saya itu seperti itu sih. Dan mungkin juga dilihat dari respon chat itu kan juga kelihatan gitu ya. Ya cepat atau enggak gitu. Betul, fast respon lah istilahnya atau tidak. Kalau Bu Pak sama sih kayak Pak Arni, yang penting dijual dulu ke teman kita. Ya yang pasti kenal lah sama kita. Kemudian yang kedua, harganya jangan terlalu beda jauh sama yang lain. Artinya kalau misalkan kita membandingkan sama yang lain, harganya kalau misalkan jenis barang sama, bukan pasti kan nyari harga yang iya paling iya sudah itu dikit aja, jangan terlalu banyak. Nah itu pasti ya insya Allah lah harga tetap Harga. cewek itu tetap harga pertimbangan di situ. Inilah bedanya cowok dengan cewek. Pakai biar matematikanya gini ya. Nah, Kita akuntansi sama kan tetap hitung-hitung. hitung-hitungan masih kalah eksak. masih tetap dihitung. Harga Tetap cewek dihitung. sudah pasti. Gender ya Pak, mempengaruhi Pak. Nah, jadi gini, oke, itu kan untuk membangun konsep yang baru dimulai ya. Betul. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa atau teman-teman yang memulai bisnis di online mungkin saran tadi bisa dipelajari kemudian diterapkan. Terus seperti ini Bu, yang misalnya kalau belanja online seperti kasus saya tadi kan ada yang pecah, ada yang warnanya nggak beres, dan kalau Pak Oni mungkin belum terlalu banyak belanja di online, terus
itu juga nggak pernah mengalami masalah selama belanja online. Terus tapi kalau tadi bicara pakaian ya saya lebih baik langsung aja kita nyentuh, kita mungkin bisa nyoba, kita tahu ukurannya ngepas. Betul. Kan ada kasus Jenis kainnya juga ya kan. bisa nah, kalau dilihat dari belanja online sama yang offline, kira-kira menurut ibu kira-kira lebih senang ke online atau offline? Kalaupun tidak bisa memisahkan terus, aku senang online atau online, paling tidak mungkin kalau online khusus yang mungkin barang seperti ini atau online offline-nya mana? Kalau misalkan itu kan sama kayak tadi, misalkan kalau kayak apa sepatu kan gampang susah juga ya. Misalnya Betul. Beda 1 atau 1,5 aja udah nggak muat itu. Nah itu pastinya saya akan offline. Tapi kalau misalkan kayak bumbu-bumbu atau kayak spray, pokoknya peralatan yang nggak urgen banget, itu mungkin bisa online sih kalau saya. Pokoknya yang penting kembali lagi harganya sama. Kemudian dibandingkan dengan offline, ya sudah saya mending online aja. Ya, karena menghemat waktu ya benar ya. Sambil tiduran menghemat waktu aku gini-gini. males sih. Ya Mager lah. sedikit mager ya. Memanfaatkan karena kan keluar kita mikir ya. Mau gini gitu takutnya nanti ya bukannya kita berpikir negatif ke orang lain suzon ya, tapi preventif lah dari diri kita masing-masing. Kalau mau belanja takutnya nanti tidak menerapkan prokes yang benar, malah kita sendiri yang akan rugi gitu loh ya. Jadi ya kembali lagi kalau kita mau apapun kita harus berpikir 2 kali dalam keadaan sekarang ini. Ya seperti apa yang sudah dibilang sama Mbak tadi, bukannya mager, tapi memang kita preventif, takut nanti terjadi sesuatu apa-apa yang rugi kita sama keluarga kecil kita sendiri. Selain itu mungkin ada waktunya atau ada tempatnya atau ada pemikiran kita bahwa ini belanja online, ini yang memang online offline ya, apalagi kan sekarang lagi pandemi, mungkin lebih banyak kebutuhan lain-lain yang mungkin di online itu sudah bisa terpenuhi kan, nggak ada masalah, nggak perlu kita datang, bukan alasan mager lagi, tapi salah satunya juga itu kan. Apalagi sekarang kan online itu banyak sekali macamnya itu ya. Dulu itu hanya barang-barang bekas saja yang dijual online. Nah, awalnya kan seperti itu. Sekarang sampai bumbu dapur jadi Buba bilang semua bisa didapatkan online. Bahkan tanaman itu umurnya berhari-hari masih bisa dari Bogor ke Mojokerto. Bayangin kalau itu dibawa pakai jalan kaki ya. Istimewa. Tapi gini lah, itu kan tadi kita ngomongnya harga dan harga gitu. Cewek soalnya. Sekarang gini, saya pengen belanja satu barang satu aja ini, harganya ini cuma 5.000. Terus beli online. Padahal online itu ada ongkirnya loh, Bu. Iya, dah. Kita cari yang bebas ongkir, Pak. Yang kedua, kalau misalkan ya ini Bebas ongkir. Jangan lupa bebas ongkir. sama yang paling penting diskon. Misalkan Diskon. misalkan tisu detol itu harganya 8.500. Iya kan satunya. Kemudian pas ada ongkir, harganya itu cuma 850 rupiah. Ya sudah, kepala langsung aja beli 20, selesai. Tuh, pintar-pintar cari. Ya, soalnya kan setahu saya di toko online itu kan ada batas maksimal ketika untuk mendapatkan bebas ongkir gitu ya. Jadi dia akumulatif, Pak. Jadi nanti berlaku kelipatan juga diskonnya. Ongkirnya kan masih tercover, Pak. Masalahnya itu mungkin pas butuh. Dalam artian pas butuh, itu ya mungkin beli sekalian buat stok. Tapi tadi saya barusan saya pengen beli satu barang. Ya harganya saya mau beli barang yang lainnya selain itu ya. Saya pengennya mesisan gitu biar dapat Yang sama. biar dapat bebas ongkirnya karena harga itu di bawah bebas ongkir. Nah akhirnya saya nggak jadi beli online, tadi saya tutup on karena saya cuma butuh satu itu toh. Terjadi tadi pagi ya, Pak. Ya, tadi pagi barusan barangnya. Kalau saya dulu itu kenapa?
harga masker sebelum pandemi kan masker kan murah 15.000. Nah kalau misalkan bebas ongkir paling enggak itu belinya 70 atau 80.000. Ya kan ya sudah, saya ngajak teman-teman yang lain gitu. Jadi jadi siapa yang butuh masker? Oh. Jadi sekalian beli atau bisa saja dulu pernah saya jual lagi. Berarti aku mau begini gak sampean. Nak tuku iki lho. Gak perlu nang wong. Tapi aku nggak perlu Pak. Lah, itu masalahnya. Ya, kayaknya menarik ini ya pembahasannya, tapi tadi harga juga, terus Diskon. terus barang yang dibutuhkan yang Bebas ongkir. bebas ongkir ya, itu bebas ongkir. Harga pokoknya ada bebas ongkir bisa beli akumulatif yang banyak. Saya kira Betul. jadi, nah, oke, sebagai closingnya kira-kira mungkin saran bagi apa ya? Satu, saran bagi dari sisi pembeli dan saran satu bagi apa yang mau memulai bisnis secara online, kira-kira gimana Pak? Kalau saya sebagai pembeli sarannya ya kita pinter-pinter aja ya memilih satu produk yang berkualitas. Lalu produknya tersebut telah direview dan mendapat review positif, minimal lah kita range sendiri aja paling tidak 75% lah dari review positif sama yang negatifnya itu. Kalau negatif kan anggap aja si kompetitor lah, mungkin seperti itu. Lalu kalau untuk yang pemula atau untuk penjual itu lebih baik ya menerapkan seperti tadi ya. Kalau kita menawarkan dulu ke orang-orang terdekat yang tahu sekali dengan seluk-beluk kita sehari-hari. Jadi dari membangun trust dari situ itu bisa diciptakan satu persatu, biarpun sedikit pembelinya, tapi kalau semuanya terlayani dengan baik dan memberikan bintang 5 semuanya, itu akan menimbulkan efek yang sangat bagus sekali nanti kita apabila ingin menjual barang ke luar. Kalau dari saya seperti itu Pak Abang. Ya, itu dari mungkin dari Bapak, dari pembeli dan penjual gimana? Kalau pembeli saya rasa semuanya sama ya. Kita cari barang yang kita perlukan dan kualitasnya juga. Kemudian kita cari komen-komen yang bagus. Lalu yang paling penting itu kita punya kepercayaan. Nah kalau misalkan kita percaya, kalau kita sudah membeli, ya sudah berarti kita sudah percaya ke penjualnya. Tapi kalau kayak tadi Pak Afkar bilang, kalau misalkan barangnya itu tidak sesuai, ya kita berpikiran positif. Soalnya kenapa tidak ada, misalkan penjualnya itu bilang gini, ini barangnya rusak. Mereka tidak bilang seperti itu, ya sudah berarti ini kesalahan pada transport. Nanti itu aja sih. Kita harus percaya. Jadi kalau online itu harus percaya apapun. Dari penjual? Kalau penjual yang baru, misalnya tadi saya mau membangun kayaknya Afkar ini akan menjual sesuatu yang Kayaknya kan namanya usaha. mau membangun Usaha terus. ya kalau dari penjualnya sih tetap sama, kita jual dulu ke teman-teman sekitarnya. Kalau misalkan sudah banyak, ya pastinya akan membangun kepercayaan dari orang. Oke, terima kasih. Itu obrolan santai kita di channel kita Kampus Jahat. Kamu pengen sukses, jadikan harimu bermanfaat. Terima kasih Pak di atas waktunya ngobrol santai sore ini. Sore ini sebenarnya kita tadi sudah mau pulang, tapi karena tamu kita spesial ya, jadi kita nggak pulang dulu. Habis ini kita mau ngedit. Oke, jangan lupa ya, komen, like, share, dan subscribe. Jangan lupa ketemu lagi di channel kita di episode berikutnya di Kampus Jahat. Terima kasih. Kamu pengen sukses, jadikan harimu bermanfaat. Bye bye. Terima kasih. Sampai waktu. Oke, ketemu lagi di channel kita Kampus Jahat. Apa ya? Itu kali mana kali? Kamu bagus kan? Ya, kau baca bilang berarti. Emang sampai bilang. Oke, ketemu lagi di channel kita. Ayo lah, mana. Ini sebenarnya kamu. Wih, sekarang. Ya sudah. Terima kasih waktunya.
Oke, siap. Terus direkam ya. Oke. Kasih Kamu pengen sukses, jadikan harimu baru. Bye. Kamu jahat stop.